Sungai Larangan. Keheningan yang menipu. Desa Karanghening bukan sekadar terpencil. Desa itu seolah sengaja bersembunyi dari peradaban di balik tirai hutan hujan yang selalu basah. Di jantung desa itu, mengalir sebuah urat nadi air yang mereka sebut Sungai Larangan. Airnya tidak pernah benar-benar jernih, melainkan berwarna kecoklatan pekat seperti teh basi, menyembunyikan apapun yang ada di dasarnya. Sore itu, langit mulai meluruhkan warna jingganya, digantikan oleh abu-abu yang suram. Satrio, seorang pria yang keras kepala dan tidak percaya pada tahayul kolot, duduk di atas bongkahan batu besar di pinggir sungai. Di tangannya ada sebuah joran bambu tua. Satu ekor lagi, gumamnya pada diri sendiri. Kantung jaring di sampingnya sudah berisi 3 ekor ikan baung yang cukup besar. Namun, ketamakan manusia seringkali menjadi pintu masuk bagi petaka. Suasana di sekitar sungai itu aneh. Biasanya, hutan sesak dengan suara tonggeret atau burung malam yang mulai bangun. Namun, di bibir Sungai Larangan, suara-suara itu seolah terhisap masuk ke dalam air. Hening. Benar-benar hening, hingga Satrio bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri dan bunyi kecipa air yang menghantam kaki batu tempatnya berpijak. Cerat! Ujung jorannya melengkung tajam. Sesuatu yang besar sedang menarik umpannya. Satrio menyeringai. Ia berdiri, menahan tarikan itu dengan otot lengannya yang menegang. Namun, tarikan itu terasa aneh. Tidak ada perlawanan liar seperti ikan pada umumnya. Beban itu terasa berat dan pasif, seolah ia sedang menarik sebongkah daging busuk dari dasar lumpur. Perlahan, permukaan air yang tenang itu pecah. Sesuatu muncul dari balik permukaan air yang keruh. Bukan sisik perak ikan yang ia lihat, melainkan gumpalan rambut hitam panjang yang menjuntai, tersangkut pada kailnya. Satrio terdiam. Jantungnya berdegup 2 kali lebih cepat. Ia mengucek matanya, mengira itu hanya tumpukan lumut atau sampah sungai. Namun, saat ia menarik lebih dekat, rambut itu bergerak. Helai-helainya menggeliat seperti cacing-cacing hitam yang kelaparan. Tepat saat itu, azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Suaranya sayup-sayup tertiup angin hutan, terdengar lebih seperti rintihan ketimbang panggilan ibadah. Panggilan dari arus. Satrio. Suara itu sangat tipis, nyaris tak terdengar, muncul dari arah arus air yang mengalir pelan. Satrio membeku. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon beringin tua yang akarnya menjuntai ke air seperti jari-jari raksasa yang ingin mencengkeram. Satrio kemari. Kali ini suaranya lebih jelas. Itu suara ibunya. Suara yang sudah tidak pernah ia dengar sejak 10 tahun lalu. Suara yang seharusnya sudah tertimbun tanah kuburan. Satrio merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Logikanya berteriak untuk lari, tapi kakinya seolah terpaku pada batu. Ia menatap ke tengah sungai. Di sana, di tengah pusaran air yang kecil, muncul sebuah wajah. Wajah itu pucat, kulitnya tampak mengerut karena terlalu lama terendam air.
Matanya putih seluruhnya, tanpa pupil, menatap lurus ke arah Satrio. "Hanya ilusi, ini cuma ilusi," bisik Satrio, suaranya bergetar. Namun, air sungai itu mulai berubah. Warna coklatnya perlahan berubah menjadi merah gelap, kental, dan berbau amis besi yang menyengat. Ikan-ikan di dalam kantung jaringnya tiba-tiba menggelepar hebat, mengeluarkan suara jeritan melengking yang tidak masuk akal bagi seekor hewan cold-blooded. Satrio mencoba melepaskan jorannya, tapi tangannya seolah menempel pada bambu itu. Rambut hitam yang tadi tersangkut di kail kini telah merambat naik ke benang pancing, bergerak cepat menuju tangannya. Cengkeraman sang penghuni. "Kau menjanjikan nyawa, Satrio." Suara itu kini bukan lagi suara ibunya, melainkan suara ribuan orang yang beradu menjadi satu, bergema di dalam kepalanya. Sungai ini tidak pernah memberi tanpa meminta kembali. Tiba-tiba, dari balik air yang merah, tangan-tangan pucat dengan kuku yang panjang dan hitam bermunculan. Puluhan tangan itu mencengkeram pinggiran batu tempat Satrio berdiri. Permukaan sungai yang tadinya tenang kini mendidih. Satrio berteriak, ia meronta, mencoba melepaskan diri. Namun, sehelai rambut hitam yang sangat kuat tiba-tiba melilit pergelangan kakinya. Dingin. Rasanya lebih dingin dari es. Rasa dingin itu merambat masuk ke dalam tulangnya, melumpuhkan syarafnya. Ia terjatuh. Tubuhnya terseret ke arah bibir sungai. Wajah pucat di tengah pusaran itu kini tersenyum, memperlihatkan deretan gigi runcing yang tidak beraturan. "Jangan, tolong!" teriaknya, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Saat tubuhnya mulai masuk ke dalam air, Satrio melihat ke bawah. Di balik permukaan air yang keruh dan merah, ia melihat ribuan tubuh manusia berserakan di dasar sungai. Mereka tidak mati, mereka terjaga, dengan mata terbuka lebar, terikat oleh rambut-rambut hitam yang panjang, menjadi bagian dari fondasi sungai larangan. Air mulai masuk ke dalam mulutnya, menyesakan paru-parunya dengan rasa lumpur dan darah. Hal terakhir yang ia dengar sebelum kepalanya tenggelam sepenuhnya adalah suara tawa lirih yang datang dari segala arah, dan bisikan terakhir yang mematikan. "Selamat datang di rumah, Satrio. Sekarang, giliranmu memanggil nama berikutnya." Permukaan sungai kembali tenang. Tidak ada riak, tidak ada suara. Hanya sebuah joran bambu yang terapung diam, dan sebuah kantung ikan yang kini kosong, menyisakan bau amis yang tak kunjung hilang meski malam telah larut. Sungai larangan kembali menunggu. Menunggu mereka yang tidak percaya, menunggu mereka yang datang setelah maghrib. Satrio hanyalah satu dari sekian banyak nama yang hilang ditelan arus sungai larangan. Di daerahmu, apakah ada tempat yang menyimpan rahasia serupa? Tulis ceritamu di kolom komentar jika kamu cukup berani. Ajakan subscribe, jangan biarkan dirimu tertinggal di kegelapan sendirian. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan kesaksian horor berikutnya. Ingat, jangan pernah menjawab jika ada yang memanggil namamu di tengah malam.